Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur dan bersyukur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata. Alhamdulillah yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan wudu. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim terkadang atau bahkan mungkin sering terjatuh dalam yang namanya dosa, yang namanya kesalahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan hal tersebut. Dia mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Nabi mengatakan bahwasanya setiap anak Adam itu dia itu pernah berdosa, berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang dia berbuat salah, berdosa adalah orang yang bertobat. Penting bagi kita untuk seorang muslim tahu di mana letak kesalahan kita, di mana kita tidak boleh terjatuh. Kalaulah katakan kita terjatuh dalam sebuah dosa, janganlah terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam, terperosok atau lubang yang lebih besar. Sebisa mungkin kita untuk menghindari, atau kalau memang jatuhnya apa? Jatuh yang bisa membuat kita bangkit kembali. Dalam Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 3 kezaliman, atau kita bisa katakan 3 dosa. Nabi mengatakan, "Az-zulmu salasatun." Kezaliman atau dosa itu ada 3. Fazulmun la yakfirullah, wa zulmun yakfiruhu, wa zulmun la yakfiruhu. Katanya Nabi, apa 3 dosa tersebut, 3 kezaliman tersebut? Yang pertama kata Nabi adalah apa? Kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Kemudian yang kedua adalah apa? Kezaliman yang Allah bisa ampuni, dosa yang Allah bisa ampuni. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kezaliman atau dosa yang tidak akan Allah biarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 kezaliman. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Fa'al madzulmu alladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku." Qala ta'ala, qala Allah, "Inna syirka la zulmun adzim." Katanya Nabi, adapun kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang dia itu Allah tidak akan bisa ampuni, dosa yang Allah tidak akan bisa ampuni. Kemudian Nabi mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Asyirku, inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang paling besar. Kemudian Nabi melanjutkan, "Fa'amma zulmul ladzi la yaghfiruhu Allah wa zulmul ibadi anfusuhum fima bainahum wa baina rabbihim." Kemudian adapun kezaliman atau dosa yang Allah bisa ampuni, adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dan antara dia dan Allah, dan antara dia dan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, fazulmul ladzi la yaghfiruhu Allah wa zulmul ibadi ba'duhum ba'dan hatta yadin li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yaitu adalah apa? Kezaliman seorang hamba terhadap hamba lainnya, dan ini tidak akan dibiarkan Allah sampai apa? Sampai dimintai pertanggungjawabannya atau dibalas. Izinkan kami pada kesempatan kali ini membahas secara singkat 3 dosa dan kezaliman ini. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan
yaitu adalah kesyirikan. Sangat banyak sekali ayat-ayat, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali orang yang tersebut yang sadar dan taubat sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu jannah wa ma'wahu nar. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah di neraka. Dari ayat ini menjelaskan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa Allah ampuni kecuali orangnya itu sadar dan orangnya itu taubat. Yang mana ketika terjatuh ke dalam kesyirikan, maka orang tersebut akan kekal di neraka. Karena Allah sudah mengatakan yang kepada Allah jannah, ya Allah sudah menerangkan baginya surga, tempat tinggalnya apa mutlak di neraka. Dan kita sebagai seorang muslim jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal kesyirikan ini. Kemudian yang kedua, kezaliman atau dosa yang Allah bisa ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik sesukanya, sekehendaknya. Maka dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa selain syirik, yang mana ini sangkut pautnya hanya antara hubungan seorang hamba dengan dirinya dan dengan Tuhannya, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekehendak Allah, semau Allah. Contohnya mungkin orang yang dia meninggalkan sholat, ini dosa pribadinya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ampuni bisa, sekehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, kalau Allah mau memaafkan dan seterusnya, ini bisa. Ya, contohnya mungkin mabuk-mabukan yang hanya untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain dan seterusnya. Kalau Allah mau ampuni bisa, dan seterusnya. Intinya adalah dosa yang dia itu fokusnya pada dirinya dan kepada Tuhannya. Ya. Dan orang yang seperti ini, ya, selama masih ada iman di hatinya, maka ya, dia bisa mendapatkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu adalah akan dimasukkan ke surga, meskipun sebelumnya dia harus disiksa dulu di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, yadkhulul ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar nar. Pada hari kiamat ketika sudah masuk semua, ya, yang diputuskan untuk masuk neraka ke neraka, semua yang diputuskan untuk langsung masuk surga ke surga. Kemudian di akhirat Allah berkata, summa yaqulu ta'ala, kemudian Allah berkata, akhriju minan nari man kana fi qalbihi misqal habbatin min khardalin min iman. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, Allah memerintahkan, keluarkan itu dari orang-orang yang ada di neraka, orang yang di dalam hatinya itu ada iman, meskipun hanya seberat biji sahut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan inilah yang dimaksud Allah bisa mengampuni, ya, dosa-dosa hambanya, ya, selama itu bukan syirik. Oleh karena itu penting bagi kita agar tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Dalam hadis yang lain juga Nabi menjelaskan, Nabi mengatakan, inni la'alamu akhir ahlin nar khurujan minha wa akhir ahlil jannah dukhulal jannah. Katanya Nabi SAW, sungguh aku mengetahui orang yang dia terakhir kali keluar dari neraka, dan dia adalah orang yang terakhir kali masuk ke surga. Jadi penghuni surga terakhir, ya, keluar dari neraka paling akhir,
ya disiksa dia paling lama, tapi dia nggak kekal di neraka. Ini adalah orang yang apa, di dalam hatinya masih ada iman, ya, dia tidak berbuat kesyirikan, makanya tidak kekal di neraka. Kemudian apa katanya Nabi? Nabi menggambarkan kondisi tersebut. Dia mengatakan, rajulun yakhruju minan nari habwan wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu idhhab wa dukhulil jannah wa ya'tiha wa yukhayyal ilaihi annaha. Kemudian apa? Ya, katanya Nabi SAW, seseorang tersebut dia keluar dari neraka dengan kondisi merangkak karena lelah, capek, disiksa dan seterusnya, keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, orang yang terakhir kali dia mengatakan, idhab wadukhulil jannah, kamu pergilah, kamu itu apa, pergi ke surga. Kemudian akhirnya laki-laki tersebut apa, berjalan menuju surga. Kemudian di tengah perjalanan dia itu berkhayal, ya, dia berkhayal bahwasanya surga itu sudah penuh. Ya, akhirnya dia bilang kepada Allah, ini kamu bagaimana? Sesungguhnya ya Allah, surga itu sudah penuh. Jadi bayangkan saking yang beratnya siksaan neraka, dia itu sambil berpikir seperti itu, ya. Sampai dia pikir, sudah ada lagi, ini sudah kebaikan untuk saya, rahmat untuk saya dan seterusnya. Ini surga sudah penuh ini, ya. Saya orang yang paling terakhir, tidak ada tempat bagi saya. Dia kembali kepada Allah, dia katakan sesungguhnya aku penuh. Kemudian apa? Allah langsung suruh lagi, ya, kedua kalinya, pergi kamu, kemudian masuk ke surga. Dia mau ke surga lagi, berpikir lagi di tengah jalan kayak gitu. Dia mengatakan lagi, ya Allah, surga sudah penuh, ya. Kemudian apa? Ya, Allah akhirnya apa, mengatakan lagi, ya, idhab wadukhulil jannah, masuklah, ya, pergi kamu masuk ke surga. Falakal asyrati dunya, dikatakan katanya Allah Subhanahu wa taala, maka bagimu itu surga minimalnya apa? 10 kali lipat keindahan dunia. Jadi apa? Ya, surga ya yang paling rendah di posisinya. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, ya, ini adalah apa? 10 kali lipat lebih indah daripada dunia. Mungkin kita pernah berkunjung kemana, wisata mana dan seterusnya, begitu indah, begitu senang, ya, maka apa surga 10 kali lipat indah daripada itu. Dan itu katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, ya, zakar ahtilul jannati manzilatan, itu adalah apa? Penghuni paling surga paling rendah, ya, posisinya. Oleh karena itu penting bagi kita bahwasanya apa? Untuk menjaga, ya, diri kita terjatuh dalam kesyirikan. Karena seburuk apapun kita, selama kita bisa menjaga itu, maka apa? Kita masih dapat jaminan untuk surga. Kalaulah kita, mohon maaf, tidak bisa menjadikan diri kita ahli agama, tidak bisa menjadikan anak kita paham agama dan seterusnya, tidak bisa kita mengajarkan anak kita ini dan itu dan seterusnya, minimal satu yang harus kita ajarkan kepada anak kita, keluarga kita dan semuanya, apa itu? Jangan sampai tergabung dalam yang namanya kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan ini tadi itu tidak akan apa? Membiarkan orangnya untuk masuk ke surga. Ada orang yang bisa menjaga diri dari kesyirikan, baginya adalah apa? Surga yang 10 kali lebih indah daripada dunia. Adapun yang terakhir adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni, yang tidak akan maaf, dosa yang tidak akan Allah biarkan. Ya, yang itu adalah dosa antara apa? Seseorang yang dia itu apa? Bersinggungan atau bersangkutan dengan orang lain. Orang tersebut menzalimi orang lain. Ya. Dan ini Nabi jelaskan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna man muflis. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mengetahui orang-orang yang rugi? Kemudian para sahabat mengatakan, al-muflis man la dirham lahu wala mata'. Ya, kemudian para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu, ya, adalah, ya, orang yang dia tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, al-muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha la yuqa hadha min hasanatihi fa in buniyat hasanatuhu qabla an yudama alaihi ukhida min khotoyahum.
Kemudian Nabi mengatakan orang yang rugi, orang yang bangkrut dari umatku adalah apa? Orang yang dia di hari kiamat datang dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya dan pahala-pahala yang lain. Namun dia apa? Dia pernah mencaci orang, dia pernah menuduh orang, mencemarkan nama baik orang. Kemudian dia pernah apa? Memakan ya harta dengan cara yang tidak halal. Dia pernah apa? Menumpahkan darah orang. Dia pernah memukul orang. Intinya dia pernah menzalimi seseorang. Maka apa? Ya kepada orang tersebut, orang yang dia zalimi, maka apa pahala-pahalanya tadi yang dia lakukan itu diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia menzalimi orang tersebut. Ketika pahalanya habis, maka apa dosanya orang yang menzalimi itu akan diberikan kepadanya. Katanya dari dalam hadis, itulah orang-orang yang rugi. Oleh karena itu penting bagi kita agar apa tidak terjatuh dalam dosa dalam kesalahan yang ketiga ini. Karena apa sangat rugi kita, sangat rugi sekali. Ya, karena kalau kita menzalimi seseorang mungkin kita tidak bisa ya apa namanya begitu mudah. Ya Allah saya bertobat, saya habis nyuri ini dan seterusnya dari dia, nggak bisa, ya nggak bisa diampuni oleh Allah. Tapi apa tadi itu kita harus datangin itu orang karena yang kita minta maaf, kita ganti rugi. Apalagi kalau nama baik yang tercemar, wah ini sudah susah di masyarakat gara-gara kita katakan ini begini, bagaimana kita mau mengklarifikasi, bagaimana kita mau membetulkan nama baik dan seterusnya, ini hal-hal yang susah. Ya, jangan sampai dia terjadi dalam dosa-dosa yang seperti ini. Karena apa? Pertanggungjawabannya nanti akan di hari kiamat. Ya, tanggung jawabannya apa? Bukan dengan harta, bukan dengan nama baik lagi, tapi dengan apa? Amalan-amalan kita. Ya, amalan kita semuanya diambil. Ya, nggak cukup juga masih dosanya dia kita. Alhamdulillah. Jangan sampai bagi kita seorang muslim untuk terjatuh ke dalam apa? Dosa-dosa yang merugikan kita. Salah satunya adalah apa? Dosa antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.